Bayangkan kamu lagi di tengah medan perang yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Peluru terbang di mana-mana, dan tiba-tiba kamu melihat satu batalion tank raksasa Amerika muncul dari balik bukit. Musuh panik, mereka nembakin artileri habis-habisan ke arah tank-tank itu. Tapi anehnya, tank itu nggak meledak. Tank itu malah mental kayak mainan mandi bola. Atau lebih parahnya lagi, tank seberat 30 ton itu bisa diangkat cuma sama 4 orang sambil ketawa-tawa. Ini bukan adegan film komedi atau glitch di video game. Ini adalah salah satu rahasia paling gila yang disimpan rapat-rapat oleh pemerintah Amerika Serikat selama lebih dari 50 tahun. Kita lagi ngomongin tentang Ghost Army atau pasukan hantu. Sekumpulan seniman, desainer, dan ahli suara yang dikirim ke garis depan Perang Dunia Kedua. Bukan buat nembak musuh, tapi buat nipu mereka pakai balon, speaker, dan akting kelas Oscar. Selama puluhan tahun, anak cucu orang-orang ini nggak tahu kalau kakek mereka itu pahlawan perang. Yang mereka tahu, kakeknya cuma tentara biasa yang bertugas di bagian administrasi atau logistik. Rahasia ini dikunci rapat di arsip militer yang paling dalam, baru boleh dibuka tahun 1996. Dan sekarang, kita bakal bedah habis-habisan gimana caranya sekumpulan seniman bisa bikin Hitler dan jenderal-jenderal pinternya jadi kelihatan kayak orang amatiran. Coba kamu bayangin situasi di tahun 1944. Sekutu baru saja mendarat di Normandia dalam operasi D-Day yang legendaris itu. Tekanannya gila-gilaan. Disinilah unit bernama 23rd Headquarters Special Troops dibentuk. Isinya bukan orang-orang yang jago nembak jitu, tapi mahasiswa seni dari New York, ilustrator majalah fashion, arsitek, sampai orang-orang yang kerja di industri periklanan. Mereka direkrut secara rahasia dan dikasih misi yang kedengarannya mustahil. Jadilah umpan, bikin keributan, dan buat musuh percaya kalau kamu adalah pasukan raksasa. Padahal kamu cuma sekumpulan orang yang bawa balon tiup. Kenapa ini jadi rahasia negara selama 50 tahun? Jawabannya sederhana tapi ngeri. Teknik penipuan yang mereka pakai itu terlalu efektif. Kalau taktik ini bocor ke publik atau jatuh ke tangan Uni Soviet saat Perang Dingin, Amerika bakal kehilangan kartu as mereka dalam perang psikologis. Makanya, para anggota pasukan hantu ini disumpah untuk tutup mulut. Mereka nggak boleh cerita ke istri, orang tua, apalagi ke media. Kalau mereka melanggar, hukumannya adalah pengkhianatan terhadap negara. Bayangin beban mentalnya. Kamu baru saja menyelamatkan ribuan nyawa di Eropa. Tapi pas pulang ke rumah, kamu cuma bisa bilang, cuma jaga gudang kok. Mari kita masuk ke markas rahasia mereka. Di saat tentara lain latihan nembak, orang-orang ini malah latihan gimana caranya niup tank Sherman supaya kelihatan asli dari jarak jauh. Mereka punya ribuan tank tiup yang dibuat dari karet. Meriamnya gagah, bodinya kokoh, dan mereka dicat dengan sangat detail oleh para pelukis profesional supaya ada efek bayangan dan kotoran lumpurnya. Tapi kalau kamu dekati, tank itu cuma berisi udara. Masalahnya, gimana cara bikin tank balon ini nggak terbang kalau kena angin kencang? Mereka punya teknik pasak khusus dan pemberat di bagian bawahnya. Bukan cuma tank, mereka juga punya truk tiup, pesawat tiup, sampai meriam artileri tiup. Kadang-kadang, mereka sengaja menaruh tank-tank balon ini di tempat yang gampang difoto oleh pesawat pengintai Jerman. Jadi, pas pilot Nazi lewat di atas, mereka bakal lapor ke markas besar. Jenderal, ada 2 divisi tank Amerika baru saja sampai di sektor utara. Padahal, di sana cuma ada sekumpulan seniman yang lagi ngopi sambil nungguin balonnya kempis. Ini adalah permainan persepsi visual yang memanfaatkan prinsip Gestalt, di mana otak manusia cenderung melengkapi informasi yang tidak lengkap. Tapi, trik balon aja nggak cukup buat nipu jenderal Jerman. Mereka butuh sesuatu yang lebih nyata, yaitu suara. Disinilah tim audio yang luar biasa jenius main peran. Mereka pergi ke pangkalan militer asli, terus merekam semua jenis suara perang pakai alat rekam kawat yang berat banget. Mereka rekam suara mesin tank, suara tentara yang lagi teriak-teriak, suara jembatan yang lagi dibangun, sampai suara decit bantrak. Mereka menggunakan alat rekam kawat dari Bell Labs yang pada saat itu masih sangat baru. Mereka harus belajar cara mengedit suara secara fisik, memotong kawat dan menyambungnya lagi cuma buat bikin loop suara mesin. Suara-suara ini kemudian dibawa ke medan perang. Mereka punya truk-truk raksasa yang isinya speaker berkekuatan tinggi. Suaranya bisa terdengar sampai radius 24 km. Pas malam hari, ketika suasana sunyi senyap, mereka bakal nyalain speaker ini di dekat garis pertahanan Jerman. Para tentara Nazi yang ada di parit bakal ketakutan setengah mati dengar suara ribuan tank yang seolah-olah lagi bergerak menuju ke arah mereka.
Padahal, suara itu asalnya cuma dari piringan hitam yang diputar di tengah hutan. Sementara pasukan Jerman sibuk ngejar hantu, pasukan sekutu yang asli malah menyerang dari sisi lain. Nggak berhenti di situ, pasukan hantu ini juga jago akting. Mereka punya taktik yang namanya atmosphere. Beberapa anggota bakal dikirim ke kota-kota kecil di Perancis, pakai seragam dari unit-unit terkenal, pura-pura mabuk di kafe, terus mulai ngobrol keras-keras soal rencana operasi militer bohong-bohongan. Mereka tahu kalau di kota itu pasti ada mata-mata Jerman. Mereka bakal bilang, besok kita harus gerak ke arah timur nih. Mata-mata ini bakal langsung lapor ke markas Jerman, dan Jerman bakal langsung mindahin pasukan mereka. Padahal tentara yang ngomong itu cuma seniman, yang bahkan nggak tahu cara pegang granat yang benar. Emangnya nggak bahaya? Oh, jelas bahaya banget. Pasukan hantu ini seringkali beroperasi sangat dekat dengan garis depan tanpa senjata berat. Ada cerita di mana mereka lagi masang tank balon, tiba-tiba ada pesawat Jerman terbang rendah. Mereka harus cepat-cepat akting seolah-olah lagi sibuk benerin mesin tank, supaya nggak kelihatan kalau tank itu nggak punya mesin sama sekali. Kalau pilot itu sadar tanknya goyang-goyang kena angin kayak balon di depan toko handphone, tamat sudah riwayat mereka. Mereka benar-benar aktor yang panggungnya adalah seluruh benua Eropa. Salah satu operasi paling legendaris adalah Operasi Viersen saat penyeberangan Sungai Rhine Maret 1945. Pasukan hantu masang lebih dari 600 kendaraan tiup dan nyalain suara konstruksi jembatan sepanjang malam. Ribuan tentara Jerman tertipu mentah-mentah dan fokus jaga di sektor yang salah. Akibatnya, pasukan sekutu yang asli bisa nyebrang di tempat lain dengan perlawanan sangat minim. Jenderal-jenderal sekutu sendiri sampai bilang kalau operasi ini mungkin bakal makan korban ribuan orang kalau bukan karena bantuan para hantu ini. Ini adalah mahakarya tipu daya militer. Kenapa otak manusia bisa ditipu? Jawabannya ada di psikoakustik. Mereka paham bahwa telinga manusia dalam kondisi stres perang sangat rentan manipulasi. Frekuensi rendah dari mesin tank bisa merambat lebih jauh melalui tanah, memberikan ilusi ada massa logam berat yang bergerak. Secara psikologis, ini memicu bias konfirmasi di otak Jerman. Mereka sudah takut akan serangan, jadi ketika mendengar suara itu, otak mereka langsung menyimpulkan, itu pasti tank. Unit ini diisi orang-orang yang nantinya jadi tokoh besar seperti Bill Blass dan Ellsworth Kelly. Estetika seni modern Amerika sedikit banyak dipengaruhi oleh taktik militer rahasia ini. Pasukan hantu Amerika bukan satu-satunya. Di Inggris ada Operation Fortitude dan Jasper Maskelyne, pesulap panggung yang konon menghilangkan pelabuhan Alexandria pakai cermin. Ada juga agen ganda Juan Puyol Garcia atau Garbo yang menciptakan jaringan mata-mata fiktif. Perang bukan cuma soal adu peluru, tapi adu persepsi. Warisan mereka menjadi fondasi PSYO modern. Di era digital sekarang, tank balon itu berubah bentuk menjadi bot media sosial dan teknologi deepfake. Tujuannya sama, mengaburkan realita agar musuh salah mengambil keputusan. Pada tahun 2022, Presiden Amerika Serikat akhirnya menandatangani undang-undang untuk memberikan Congressional Gold Medal kepada para anggota pasukan hantu. Itu adalah penghargaan tertinggi bagi warga sipil. Sayangnya, hanya tinggal segelintir dari mereka yang masih hidup buat nerima medali itu secara langsung. Tapi setidaknya, dunia sekarang tahu nama-nama mereka. Mereka bukan lagi sekadar hantu yang hilang di lipatan sejarah, tapi legenda yang nyata. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kreativitas, imajinasi, dan kecerdasan seringkali jauh lebih mematikan daripada peluru. Jadi, lain kali kalau kamu ngerasa menghadapi masalah yang mustahil, coba pikirin cara pasukan hantu. Jangan lawan pakai kekuatan kalau kamu tahu bakal kalah. Cari cara kreatif, cari celah buat nipu masalah itu. Solusi masalahmu mungkin bukan ada di otot, tapi ada di imajinasimu. Itulah rahasia besar pasukan hantu. Unit paling unik yang pernah ada dalam sejarah militer. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini. Ingat, terkadang untuk memenangkan pertarungan, kita cuma perlu jadi yang paling pintar bermain dengan pikiran lawan.